Ya, jadi anak-anak di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai dasar desain grafis ya. Nah, di pembahasan kali ini Ibu harap kalian kalau misalkan perlu mencatat, catat ya. Dan Ibu harap juga kalian bisa memperhatikan pematerian ini dengan baik. Langsung aja, di sini Ibu akan membahas ada 3 bahasannya. Yang pertama ini ada desain grafis, yang merupakan pengertiannya nanti akan kita bahas. Yang kedua ini unsur-unsur desain grafis, dan yang ketiga ini prinsip desain grafis. Nah, baik, langsung aja nih ke yang pertama, desain grafis. Nah, jadi desain grafis ini sebenarnya berasal dari 2 kata ya, dari desain dan juga grafis. Nah, kalau desain itu bisa dibilang sebuah bentuk ide atau gagasan. Nah, kalau grafis ini merupakan elemen dari grafis seperti gambar, garis, teks, warna, dan yang lainnya. Nah, jadi bisa kita bilang juga desain grafis ini adalah suatu bentuk komunikasi visual yang diterapkan melalui elemen grafis seperti gambar, garis, teks, warna, dan sebagainya. Nah, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara efektif. Begitu ya. Itu pengertian dari desain grafis. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur desain grafis. Di sini ada 9 unsur dari desain grafis. Nah, jadi Ibu di sini akan bahas beberapa unsur dari desain grafis ini, dan gak akan semuanya Ibu bahas. Karena apa? Karena Ibu harap kalian juga bisa mencari sendiri, mencari-cari secara mandiri. Nah, lanjut. Baik, kita ke yang unsur pertama, ada titik. Nah, jadi titik ini adalah suatu bentuk kecil yang tidak memiliki dimensi. Umumnya titik ini berbentuk bundaran sederhana, mampat, dan tidak bersudut. Nah, seperti gambar di samping ini. Nah, titik ini cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompoknya dalam sebuah desain itu, dengan variasi jumlah, susunan, dan kepadatan tertentu. Nah, kalau garis ini, tadi gabungan dari titik-titik ini disebut garis ya, yang umumnya sejajar sehingga membentuk suatu kesatuan. Ada garis lurus, garis lengkung, dan garis putus-putus. Nah, masing-masing dari bentuk garis ini juga memiliki makna tersendiri ya, dimulai dari ketebalannya, bentuknya, dan jenisnya juga. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada bidang. Jadi bidang ini merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Nah, bidang ini hanya memiliki ukuran panjang dan lebar atau berbentuk 2 dimensi. Nah, bidang ini juga terbentuk menjadi 2. Ada bidang geometris dan bidang non-geometris. Bedanya apa sih bidang geometris dan non-geometris ini? Nah, bedanya tuh kalau geometris ini bidang yang lebih teratur, dibuat secara matematis dan memiliki sifat yang terstruktur dan pasti. Contohnya tuh kayak di yang gambar sebelah kiri ini ada segi 4, lingkaran, dan segitiga. Jadi bentuknya itu terstruktur dan rapi. Nah, kalau misalkan bidang non-geometris ini, bidang yang dibuat secara bebas. Rupa bidang dari non-geometris ini bisa berbentuk organik. Bidang yang dibatasi garis patah-patah bebas. Yang memiliki sudut bebas juga seperti bentuk yang ada di gambar ini sebelah kanan. Nah, yang keempat ini ada warna. Warna ini dapat memberikan makna dan tema pada sebuah desain. Warna ini juga terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ini warna CMYK, warna yang dibuat dari unsur tinta, dan juga warna RGB yang timbul karena sinar. Ini ada gambarnya warna RGB dan juga CMYK. Nah, untuk pembahasan warna ini kita bakal membahas lebih detail di pertemuan selanjutnya ya. Jadi sekarang kita langsung aja ke unsur yang kelima, ada tekstur. Nah, jadi tekstur ini merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dinilai dengan cara melihat atau meraba. Contohnya tuh corak dari suatu permukaan benda. Nah, tekstur ini juga dibagi menjadi 2 ya anak-anak. Yang pertama itu ada tekstur visual. Nah, jadi tekstur visual itu bisa kita rasakan melalui penglihatan, sedangkan yang kedua ini ada tekstur taktil. Nah, jadi tekstur taktil ini
bisa kita rasakan tidak hanya melalui penglihatan saja, tapi melalui sentuhan atau diraba. Nah, jadi ingat ya anak-anak, teksturnya terbagi menjadi dua. Jadi tekstur visual dan juga taktil. Yang keenam ini ada ruang. Ruang ini merupakan jarak antara unsur-unsur desain grafis seperti objek, background, dan teks. Nah, contohnya itu kayak gambar di poster di samping ini ya. Nah, jadi setiap elemen dari desain ini, misalkan kotak garis kotak ini dan tulisan ini tentunya nggak rapat gini ya, ada jarak, diberikan jarak supaya apa? Supaya kita lebih mudah untuk memahami apa yang ada dalam desain ini, apa maksud dari isi dari poster ini. Itu gunanya ruang. Oh ya, sebelum masuk ke prinsip ini, ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya, kalau misalkan tidak ada nih, Ibu mau coba tanya dulu nih ya. Apakah kalian tadi memperhatikan Ibu atau tidak nih? Coba Ibu mau tunjuk ke Alifa. Halo Alifa. Hadir, Bu. Ya, jadi dari pembahasan yang tadi udah Ibu jelasin nih, apa aja unsur dari desain grafis ini? Tadi tuh dari yang udah Ibu jelasin, unsur desain grafis itu ada titik, terus ada garis, ada bidang, ada ilustrasi, terus tipografi, warna, gelap terang, sama tekstur sama ruang, Bu. Iya, betul ya. Kesembilan unsur tadi udah disebutin sama Alifa ya. Semoga Alifa memperhatikan dengan baik ya. Terima kasih Alifa. Sama, Bu. Jadi untuk unsur-unsur tadi sebenarnya itu nggak harus selalu ada dalam sebuah desain. Karena apa? Karena selain unsur-unsur juga kita ada prinsip dari desain grafis. Jadi prinsip desain grafis ini ada 7 ya. Langsung aja kita ke selanjutnya. Dari kesatuan. Jadi kesatuan ini memiliki arti sebagai kohesi, konsistensi, keutuhan, dan keselarasan semua unsur desain. Dengan menerapkan kesatuan ini, karya yang dibuat tentunya lebih padu dan menghasilkan tema yang kuat. Contohnya itu pemberian ton pada warna desain dan pemilihan font yang setipe. Nah, selanjutnya ini ada keseimbangan atau balance. Nah, seperti yang tadi udah Ibu bilang ya, jadi semua unsur dari desain grafis ini nggak harus ada dalam sebuah desain, karena kita juga harus memperhatikan kesatuan, keseimbangan, dan proporsi gitu. Nah, keseimbangan ini jadi memperhatikan masing-masing dari komposisi. Dengan menerapkan keseimbangan, desain yang dibuatnya akan memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. Ketiga ini ada proporsi atau proportion. Nah, jadi proporsi ini lebih ke perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Nih, Ibu contohin ya. Jadi di sini ada sebuah poster nih ya. Proporsi ini menunjukkan perbandingan apa aja sih yang akan ditonjolkan dalam sebuah poster ini nih. Jadi si pembuat poster ingin menyampaikan apa sih kepada audiens. Nah, di sini kita bisa lihat nih apa aja sih yang paling menonjol dari sini, yaitu ada gambar ya, gambar dari poster sendiri dan juga judul film. Jadi dalam poster film ini biasanya yang paling menonjol itu judul film dan juga gambarnya. Nah, itu merupakan contoh dari proporsi dalam sebuah desain. Nah, yang keempat ini ada penekanan atau emphasis. Penekanan ini merupakan cara untuk menentukan bagian mana yang menjadi prioritas dalam desain yang kamu buat. Jadi penekanan ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ini hierarki. Jadi hierarki ini ditentukan berdasarkan urutan atau susunan. Kalau skala dan proporsi ini seperti tadi, tentukan berdasarkan ukuran. Kalau kontras ini lebih ke membandingkan antara dua unsur yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang kelima ini ada irama atau ritme. Nah, jadi irama ini merupakan sebuah pengulangan
atau variasi pada unsur-unsur desain nih. Seperti gambar yang ada di bawah ini, garis ini merupakan irama karena apa? Karena bentuk dari elemen desain juga ini ada sebuah garis yang berulang, bervariasi membentuk sebuah gelombang. Ini dinamakan irama. Kalau yang bawahnya ini ada garis juga nih. Jadi garis ini menciptakan irama dengan ketebalannya. Kalau yang ini dengan panjangnya, ini dengan ketebalannya. Seperti itu. Oke, ini dari yang udah Ibu jelasin tadi nih. Coba ada yang mau nyoba nggak? Kalian bisa merosting poster ini apa aja sih yang kalian dapat dari pembahasan tadi? Melalui poster ini kalian bisa komunikasikan. Ada yang bisa menyampaikan? Ada yang mau mencoba? Dari apa yang udah kita pelajari tadi? Rehan Ibu, Ya, Raihan silakan. Ren di poster sebelah kiri Bu. Kalau poster di sebelah kiri itu menggunakan prinsip desain grafis proporsi. Jadi pada bagian gambarnya itu judul acaranya diperbesar. Jadi lebih kedua unsur tersebut lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Itu menurut Rehan. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih Raihan. Nanti Ibu bakal kasih masukan juga. Dan kita ke poster yang kedua dulu nih. Ada yang mau nyoba lagi? Untuk poster yang kedua. Ya, silahkan Tasya. Di poster yang sebelah kanan ini juga sama Bu, ada judul film sama gambar yang ditonjolkan dari posternya itu gitu Bu. Baik, ya terima kasih kepada Tasya dan juga Raihan. Ya, jadi betul ya. Untuk dari kedua poster ini, memang benarnya yang ditonjolkan itu dari prinsip yang di sana yang udah Ibu bahas tadi itu salah satunya proporsi ya. Dan di sini dari gambarnya juga ditampilkan dengan skala yang lumayan besar ya poster ini. Nah biasanya tuh dalam poster seperti ini, konser ini seorang bintang tamu yang emang bintang tamu utama itu memiliki gambar yang lebih besar daripada bintang tamu yang lain nih. Contohnya tuh kayak ini nih, Demi Lovato, Carmine, Iwan Fals, dan Agnes Mo. Di sini si gesture utama yang ingin ditonjolkan tuh diberi penekanan yang lebih, skala yang lebih gitu daripada yang lainnya. Nih di sini juga kan situ tertulis ya bintang tamunya itu bukan hanya yang ada di sini aja. Nah, jadi si pembuat poster ini ingin lebih ke apa ya? Sebagai strategi pemasaran suatu event gitu, ingin menonjolkan bintang tamu yang dapat menarik banyak minat penonton kayak gitu. Di sini juga biasanya judul itu diberi skala yang lebih besar daripada yang lainnya nih, dibandingkan dengan tanggal dan lain-lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi di yang poster film juga sama nih, biasanya tuh yang ditonjolkan tuh gambar dari film itu dan judulnya. Kemudian biasanya tuh bintang tamu yang pemeran utama yang membintangi dari film itu tonjolkan. Ini ya baik, sepertinya dari apa yang udah kita bahas ini anak-anak udah pada paham ya, alhamdulillah nih. Oke, jadi pembahasan hari ini udah selesai. Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi? Tidak, Bu, sudah paham. Cukup Bu. Oke, alhamdulillah ya udah pada paham. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan apa yang udah Ibu jelaskan tadi. Kedepannya Ibu harap kalian bisa lebih eksplor lagi terkait materi yang udah Ibu jelasin tadi. Semakin luas pengetahuannya, semakin baik juga ya anak-anak.